Jenderal Listio Sigit Prabowo adalah Kapolri terlama memecahkan rekor di era reformasi. Tentu saja ada titipan dari presiden lama, Presiden Jokowi. Dia punya program yang mesti di backup. Tudingan tentang parcok belum pernah loh dalam sejarah kepolisian. Iya, sejak berdiri tahun 1946 sampai sekarang istilah parcok baru muncul sekarang. Apa itu parcok? Parcok artinya polisi masuk ke dalam ranah politik praktis. Polisi menjadi bagian dari rejim kekuasaan. Dia bicara bahwa ikan busuk itu dari kepalanya. Karena itu kepala harus dipenggal. Loh, sekarang kita nuntut, kenapa kau tidak mengundurkan diri? Kepala ikan itu adalah kau sendiri. Betul. Gitu loh. Harusnya nggak usah diminta mundur, lu mundur. Sadar diri. Makanya banyak juga nih Bung netizen yang beranggapan kalau KPK itu polisi, kalau Kejagung tuh TNI. Prabowo memang dia tidak mau frontal ya. Menghadapi gaya Jawanya Jokowi itu nggak bisa frontal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dila Hantika di podcast Jurnalistik. Dan kali ini kita akan membahas isu yang sedang hangat di publik. Salah satunya kita akan membahas soal reshuffle Kapolri. Sudah bersama saya ada Bung Slamet Ginting yang merupakan pengamat politik sekaligus pengamat militer. Kita tanya langsung ya kawan inilah. Bung, kalau misalnya kita lihat kan lagi rame banget nih reshuffle Kapolri. Walaupun sebenarnya kayaknya dibantah ya sama istana. Tapi kalau menurut Bung Ginting, se-urgent apa sih harus mereshuffle Kapolri ini, Pak Prabowo? Oh, tentu saja sangat penting. Biasanya dalam sebuah pemerintahan itu tentu saja harus ada pergantian kabinet. Selain pergantian kabinet, tentu saja jabatan-jabatan setingkat menteri. Nah, Kapolri ini kan pejabat setingkat menteri. Dan ini adalah lembaga yang sangat strategis. Dia memegang dua hal. Dia punya senjata hukum dan punya senjata api. Jadi dia sipil tapi sipil bersenjata. Makanya di eranya Presiden Bung Karno, dia dimasukkan ke dalam wadah ABRI. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bersama dengan TNI. Karena walaupun sipil, dia bersenjata. Sehingga nggak bisa dimasukkan ke organisasi sipil biasa. Nah, Jenderal Listio Sigit Prabowo adalah Kapolri terlama memecahkan rekor di era reformasi. Dan idealnya sebenarnya di eranya Pak Harto itu sekitar 3 tahunan. Nah, ini adalah kasus khusus. Mengapa kasus khusus? Karena dia seperti juga Tito Karnavian melompati senior-seniornya dan tidak terbiasa itu. Kenapa melompati senior-seniornya? Tentu saja ada titipan dari presiden lama, Presiden Jokowi. Dia punya program yang mesti di backup. Nah, celakanya 10 tahun era Presiden Jokowi itu citra kepolisian itu menjadi buruk. Nah, itulah kemudian desakan massa juga menginginkan agar Presiden Prabowo segera mencopot Kapolri, mengganti tentu saja dengan orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Presiden Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif sebagai presiden. Presiden di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 itu kan jelas bahwa Polri adalah alat negara. Sehingga presiden juga menjadi pemegang kekuasaan tertinggi atas kepolisian. Gitu. Berarti pergantian Jenderal Kapolri Listio Sigit ini bisa jadi nggak cuma karena kinerja, tapi juga bisa jadi kayaknya ada tarik-menarik kekuasaan juga ya di rezim-rezim sebelumnya. Oh iya, ini kan citranya buruk ya. Pertama, tudingan tentang parcok belum pernah loh dalam sejarah kepolisian. Iya, sejak berdiri tahun 1946 sampai sekarang istilah parcok baru muncul sekarang. Apa itu parcok? Parcok artinya polisi
masuk ke dalam ranah politik praktis, polisi menjadi bagian dari rejim kekuasaan. Dan citra polisi juga, kalau tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian, barangkali dia termasuk yang paling buruk di antara lembaga-lembaga negara ya. Ya mungkin sedikit di atas DPR atau apa. Kemudian kalau kita lacak juga laporan pengaduan masyarakat kepada Komnas HAM, itu polisi juga termasuk yang paling banyak diadukan oleh masyarakat. Misalnya merasa diperas, merasa dipermainkan di dalam laporan penyidikan, merasa bahwa polisi tidak melayani dengan sebaik-baiknya, tidak bisa mengayomi, malah kemudian menjadi aparat yang represif. Contoh pada peristiwa kilometer 50 itu kan menjadi sorotan dunia. Loh, kok polisi Indonesia sadis betul ini? Padahal yang ditangani adalah anak-anak yang baru lulus SMA, 18, 17, 18, 19 lah. Artinya ini kan kalaupun ada ketidaksesuaian hukum, apa iya harus dieksekusi mati? Belum lagi kasus di Bawaslu, sekitar 11 orang yang demo tidak puas dengan pelaksanaan pemilu harus tewas. Betul. Dalam aksi demonstrasi. Ini dicatat loh bahwa kok polisi Indonesia ini sadis ya. Makanya kemudian tuntutan-tuntutan supaya polisi juga harus berada di bawah kementerian itu tinggi, karena di dalam sejarah polisi dunia nih aneh nih Indonesia, polisi berdiri sendiri langsung di bawah presiden. Itu nggak boleh. Dan ini aja tidak ada kesetaraan dengan posisi TNI. TNI berada operasional di bawah presiden, polisi juga begitu, tapi secara administratif keuangan di bawah Kementerian Pertahanan. Nah, polisi kan tidak. Polisi langsung. Jadi dia kalau butuh uang langsung bisa ke Kementerian Keuangan. Kalau Panglima TNI enggak, gayanya aja hebat, Jenderal Bintang 4 juga, Kepala Staf Angkatan, tapi dia nggak punya uang. Harus minta ke Kementerian Pertahanan. Nah, ini yang banyak sekali disorot kasus-kasus yang terjadi, misalnya ya bekas Jenderal Polisi Verdi Sambo yang hukumannya berat begitu ya. Polisi kan harusnya melindungi, mengayomi, loh kok membunuh anak buahnya. Kemudian bekas Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa. Loh kok polisi kayak begini, malah menjadi semacam raja narkoba, kan seperti itu. Siapa atasannya? Atasannya adalah Listio Sigit Prabowo. Di dalam organisasi militer dan kepolisian, 2 step di atas itu harus kena. Jadi kalau misalnya ya ada Kapolsek yang bersalah, itu Kapolresnya kena gitu loh. Nah, ini Jenderal Polisi Bintang 2, atasannya siapa? Ya Kapolri, harusnya kena. Dia sendiri menurut saya, mohon maaf ini, dia bicara bahwa ikan busuk itu dari kepalanya, karena itu kepala harus dipenggal. Loh, sekarang kita nuntut, kenapa kau tidak mengundurkan diri? Kepala ikan itu adalah kau sendiri. Betul. Gitu loh. Harusnya nggak usah diminta mundur, lu mundur. Sadar diri. Lo iya kan, kemudian Presiden Prabowo juga kemarin di hari lahir Pancasila juga bicara seperti itu ya. Kalau memang tidak bisa bekerja dengan baik, mundur. Jangan sampai kemudian saya mundurkan. Nah, ini kan tidak ada keikhlasan. Padahal beberapa polisi seperti almarhum Jenderal Hugeng itu kan memberikan contoh bagaimana dia tidak sesuai dengan jiwa nuraninya yang harus menjalankan sesuatu yang menurut dia melanggar hukum, dia meletakkan jabatan, mundur. Nah, ini beberapa kali kasus, banyak kasus. Kok nggak mundur-mundur sampai 4,5 tahun? Menurut saya begitu. Bung, kalau misalnya kita lihat juga tadi kan Bung Ginting bilang
sebenarnya Kapolri yang sekarang itu kayak melindungi rezim sebelumnya, ada beberapa gitu ya. Maksudnya ada beberapa kayak pekerjaan yang dia lindungi di rezim sebelumnya. Yang terlihat jelas di publik itu salah satu pekerjaan apa yang dilindungi sama Kapolri saat ini? Yes, begini ya, dalam beberapa kasus publik udah nggak percaya lagi pemeriksaan di Bareskrim misalnya ya. Kayak kasus ijazah, dugaan kasus ijazah palsu misalnya. Mungkin benar, mungkin polisi benar, tapi udah nggak percaya. Tingkat kepercayaan itu udah rendah gitu loh. Sama dengan orang nggak percaya lagi terhadap mantan Presiden Jokowi, karena apa yang diomongkan dengan pelaksananya selalu berbeda. Selalu harus kita baca dengan logika terbalik. Ini misalnya sudah tapi belum. Kan gitu ngomongnya. Jangan-jangan nih ijazah asli tapi palsu atau gimana? Susah, saya nggak mau masuk ke ranah hukum karena background saya ilmu politik. Tapi saya melihat bahwa ini ada pertarungan yang harus diselesaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mengapa belum juga mengganti Listio Sigit Prabowo? Nah, saya kira Prabowo mengumumkan kepada publik dia butuh dukungan itu gitu. Karena 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi tentu adalah sebuah pemerintahan yang cukup lama, tidak mudah. Artinya apa? Di kepolisian itu ya sudah berurat berakar di bawah kendalinya Listio Sigit gitu. Makanya menurut saya Presiden Prabowo ekstra hati-hati untuk mencari pengganti. Saya kira ini dalam proses. Nah, itu kan kita tahu ya, Kapolri saat ini Pak Listio Sigit Prabowo ini adalah orangnya Jokowi. Kemungkinan kenapa akhirnya kayaknya mungkin Pak Presiden Prabowo saat ini belum juga mengganti Kapolri untuk menghindari konflik. Apakah kira-kira ada strategi khusus yang sebenarnya sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo mungkin nanti akan mengganti Kapolri Listio Sigit ini dengan orang yang sebentar lagi pensiun gitu, untuk menghindari konflik aja dulu gitu. Nanti setelah itu jadi dia cuman ganti A nih misalnya gantinya Pak Listio, tapi cuman sebentar karena udah mau habis jabatannya atau masa pensiunnya sudah mendekati. Barulah nanti diambillah orangnya Prabowo. Iya, tadinya saya membuat semacam ada 3 skenario yang kemungkinan dilakukan Presiden Prabowo. Pertama adalah mengangkat ya Komisaris Jenderal Ahmad Doviri, Wakapolri, menjadi Kapolri. Tapi sampai dengan kemarin dia masuk ke usia 58 tahun, ternyata tidak ada pengumuman perpanjangan. Artinya skenario itu batal. Skenario Ahmad Doviri akan dijadikan Kapolri batal. Padahal menurut saya salah satu yang menyelesaikan kasus-kasus Verdi Sambo, Teddy Minahasa dan lain-lain, salah satu ujung tombaknya adalah Ahmad Doviri. Ahmad Doviri ini lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989, terbaik juga. Dan dia 2 tahun lebih senior daripada Listio Sigit Prabowo. Nah, dulu praktis nggak ada yang berani menangani kasus Verdi Sambo karena hubungannya sangat dekat sekali dengan Listio Sigit Prabowo. Bahkan diisukan bahwa dialah yang akan menjadi pengganti Listio Sigit Prabowo. Tapi dalam pemeriksaan dia merekomendasikan pemecatan segala macam. Sampai mengancam, kalau rekomendasi saya tidak dilaksanakan, saya akan mundur. Berarti ini kan polisi punya karakter, punya integritas. Oke, ternyata Presiden Prabowo sampai dia berusia kemarin sekitar sepekan lalu lah. Belum sepekan, berapa hari yang lalu, masuk 58 Juni. Oh, Juni ya, Juni. Ternyata tidak. Kedua, ramai. Menurut saya pilihan adalah para komisaris jenderal. Jadi kalau di Undang-Undang Kepolisian, siapa yang menjadi Kapolri? Tentu saja orang yang berpangkat komisaris jenderal. Nah, tentu saja siapa komisaris jenderal polisi yang tidak beririsan dengan Listio Sigit Prabowo. Jadi kalau yang angkatan 1991,
kemungkinan beririsan, ya kan? Makanya Beliau, ada istilah Akpol 93 itu. nah kemudian cari yang lain. Nah ini kan ada sekitar 25 komisaris jenderal, artinya 25 ini punya peluang menjadi Kapolri. Akhirnya dari nama-nama itu harus dicari juga bagaimana membersihkan kepolisian dari anasir-anasir yang beririsan dengan Listio Sigit Prabowo. Nah, kemungkinan yang lulusan-lulusan Akpol itu dikuasai oleh Listio Sigit gitu ya, kecuali yang mungkin senior dan segala macam. Sampai muncullah dicari alternatif yang bukan lulusan Akpol. Nah, misalnya lulusan SEPA PK. SEPA itu Sekolah Perwira Prajurit Karir Kepolisian. Dari sarjana masuk kepolisian menjadi Letnan 2 Polisi atau Inspektur 2 Polisi kalau sekarang istilahnya. Itu muncullah nama Rudi Haryanto, Komisaris Jenderal. Nah ini kan aneh juga, kok ada ya lulusan SEPA 1993 sudah sampai bintang 3. Nah berarti dia mendapatkan persetujuan juga dari siapa? Dari Listio Sigit kan gitu. Berarti kalau saya lacak lagi, oh ini punya kedekatan dengan penguasa. Siapa penguasa? Penguasa waktu itu adalah Presiden Jokowi dan PDIP. Ya, artinya ini pasti ada backup PDIP. Nah, di sini kepentingan Prabowo-nya adalah begini. Prabowo ini ingin membersihkan kepolisian, antara lain juga butuh dukungan partai politik. Partai politik salah satunya adalah pemenang pemilu legislatif. Siapa? PDI Perjuangan. Nah, ini bisa menjadi skenario kedua. Komjen Rudi Haryanto ini bisa calonkan menjadi Kapolri, tapi rentang waktunya hanya sampai bulan Maret, usianya 58 tahun. Karena undang-undang polisi ini kan sampai sekarang belum dibahas. Usianya masih 58 tahun. Cuma sebenarnya ada catatan. Catatannya adalah bisa sampai 60 tahun apabila dibutuhkan dan memiliki keahlian khusus. Nah, tapi ini belum ada pengumuman, sampai sekarang belum ada pengumuman soal Ahmad Doviri, belum ada pengumuman tentang Rudi Haryanto. Maka skenario ketiga menurut saya adalah dipilih lulusan-lulusan terbaik dari Akpol tapi tidak punya irisan dengan Listio Sigit Prabowo. Ataupun dengan Jokowi. Ya, muncullah nama Rudi Darmoko. Rudi Darmoko ini lulusan Akademi Kepolisian 1993, sama dengan Rudi Haryanto. Rudi Haryanto yang bukan Akpol saja sudah bisa bintang 3. Nah ini lulusan Akpol terbaik, kok belum? Karirnya saya perhatikan justru dia terseok-seok di era Listio Sigit Prabowo. Dia lulusan terbaik, tapi bintang 2-nya ini baru di era Prabowo. Prabowo menaikkan dia pada bulan November 2024. Prabowo sudah jadi presiden. Artinya memang tidak ada keterpengaruhan atau irisan dengan Presiden Jokowi dan Listio Sigit Prabowo. Padahal beberapa temannya bahkan 3-4 sudah menjadi Kapolda. Contohnya Teddy Minahasa itu kan lulusan 93 juga. Bahkan lulusan terbaik 96 sudah jadi Kapolda. Nah dia belum, baru era Prabowo menjadi bintang 2 dengan jabatan Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian di bulan November. Baru kemarin bulan Mei menjadi Kapolda, itu pun Kapolda NTT. Nah ini irisannya ada justru dengan Prabowo. Rudi Darmoko ini, apa itu irisannya? Dia ternyata ayahnya adalah pensiunan Letnan Kolonel Infanteri Kopassus. Nah ini ayahnya adalah
bekas pelatihnya Prabowo Subianto. Oke. Nah, selain itu, sang ayah juga, selain sang ayah, si Rudi Darmoko ini juga menjadi pengurus Ikatan Pencak Silat, di mana Presiden Prabowo menjadi ketua umum Iya. IPSI. Nah, dia menjadi ketua organisasi pencak silat Harimau Putih, Macan Bodas ya kalau orang Sunda bilang ya, Harimau Putih atau Macan Putih. Nah, ini kan ada irisan. Jadi saya kira dengan adanya penundaan ini, Ahmad Doviri enggak, Rudy Haryanto juga kemungkinan bisa iya bisa enggak. Mungkin dia butuh waktu sampai Rudi Darmoko ini digeser, dipromosikan menjadi bintang 3 baru. Barulah jadi Nah, Kapolri. jadi harus agak sabar juga. Jadi skenario 1 enggak, skenario 2 enggak, kemungkinan skenario ini sedang dipersiapkan. Karena aneh bagi saya, lulusan terbaik lulusan 94, 95, 96 aja udah Kapolda, kok dia Iya. lulusan terbaik enggak? Artinya apa? Dia memang disia-siakan oleh Listio Sigit. Betul. Dan ini menjadi contoh juga, tidak boleh di TNI lulusan terbaik itu, apalagi dia tidak punya rekod kesalahan dan segala macam, tidak dijadikan pangdam. Ya, kalau untuk korkop yang satuan tempur, satuan bantuan tempur, baik saya lihat di angkatan udara lulusan 92 juga masih bintang 1, begitu juga di angkatan laut dan angkatan darat lulusan 94 masih bintang 1, sementara lulusan terbaik Akmil 97 sudah jadi Kapolda. Iya. Oh, ternyata ini adalah bekas ajudan Jokowi dan lain-lain. Ini jadi di eranya Presiden Jokowi menurut saya merit system pembinaan karir baik di militer maupun di polisi itu jadi amburadul, hancur lebur. Ini yang menurut saya Prabowo sedang menata kembali, harus melakukan normalisasi kembali di dua organisasi bersenjata ini. Berarti tadi Bung Ginting juga bilang ya, kayaknya Pak Prabowo juga ini mencari dukungan dari partai politik. Berarti intinya untuk penggantian Kapolri Listio Sigit ini memang lagi belum selesai gitu ya bergening politiknya. Sedang berproses. Nah, tidak mungkin sebuah pemerintahan itu tidak di-backup oleh pemenang pemilu legislatif. PDIP tidak masuk di dalam pemerintahan, ya. Tapi secara de jure memang tidak masuk, secara de facto dia mendukung. Artinya tinggal tunggu waktu reshuffle kabinet ini juga kemungkinan PDIP masuk ke dalam pemerintahan Prabowo. Yang paling banyak dizolimi di dalam kontestasi pemilu kemarin itu kan PDIP. Benar. Dizolimi oleh Parcok ini, makanya PDIP selalu bersuara soal Parcok. Di mana Parcok ada? Di Sumatera Utara. Kok Sumatera Utara ya? Oh, ternyata ada menantunya Jokowi kan, Bobi Nasution. Oh, di Jawa Tengah ya. Siapa? Oh, Ahmad Lutfi, bekas ajudannya Jokowi yang juga dalam sejarah kepolisian menjadi Kapolda Jawa Tengah terlama, 4,5 tahun nggak pernah ada tuh. Nah, makanya kemudian menjadi gubernur Jawa Tengah, pangkatnya dinaikkan menjelang kontestasi. Nah, tapi ini juga tersebar kan isu misalnya Presiden Jokowi ini tinggal diklarifikasi aja nanti, meminta kepada Presiden Prabowo juga agar Ahmad Lutfi ditarik di kabinet. Oke, sehingga gubernurnya naik, Kaisang masuk di situ lagi. Nah, ini yang menurut saya politik dinasti Jokowi itu harus dihentikan. Karena kalau tidak dihentikan, maka Presiden Prabowo dulu dari 2014, 2019 sudah bilang Indonesia terancam bubar di 2030 itu. Salah satu variabel Indonesia akan bubar itu menurut saya adalah
politik dinasti Jokowi menempatkan anaknya jadi wakil presiden, menantunya menjadi gubernur, anaknya baru 1 hari 2 hari menjadi ketua umum partai. Ini contoh buruk. Kenapa bisa bubar? Karena ini akan jadi contoh buruknya begini. Nanti di provinsi, di kabupaten kota orang melakukan hal yang sama. Contohnya ada di pusat katanya kan gitu. Boleh dong gua Oh iya, sampai ke daerah meniru. daerah juga. Kemudian nanti orang terjadi disintegrasi. Oh, gue nggak percaya sama pemerintah pusat kayak gitu. Mana lu ngomong demokrasi, mana lu KKN. Nah, tap MPR soal KKN itu belum juga dihapus. Tapi ini keluarga ini melakukan yang namanya KKN. Luar biasa menurut saya dibandingkan dengan Soeharto. Presiden Soeharto butuh waktu 30 tahun untuk menempatkan putrinya, putri sulungnya, Tutut menjadi Menteri Sosial. Itu pun usianya menjelang 50 tahun. Sebelumnya sudah jadi anggota DPR, terus berproses memimpin lembaga-lembaga sosial, kemudian menjadi Menteri Sosial. Sudah cukup, wajar gitu loh. Tapi ini, masih tetap mau nah berkuasa. yang kayak begitu. Bung, Iya. menarik sih. Kalau misal tadi bilang berarti bisa dibilang rezim sebelumnya itu dikuasain sama partainya itu partai coklat dong ya. Makanya sampai sekarang harus benar-benar di stop kan tadi Bung Oh Ginting iya, bilang. harus Berarti dia dikembalikan. bermainnya itu pakai lembaga partai coklat ini ya untuk menopang kekuasaan ya. Salah satu yang menopang kekuasaan. Tapi kan lucu juga Bung tadi kalau Iya. misalnya Bung Ginting bilang kalau emang bener Prabowo bilang katanya mau stop Indonesia supaya nggak bubar di tahun 2030, ya berhenti tuh rezim-rezim sebelumnya. Tapi Prabowo sendiri yang menggandeng rezim sebelumnya untuk masuk ke pemerintahan sekarang. Contohnya anaknya itu kan. Nah, Jadi menurut saya ini kan sebuah strategi bagaimana menghadapi lawan yang sangat berat. Infrastruktur, suprastruktur sudah dikuasai Jokowi selama 10 tahun. Dia seperti nabrak tembok. Merasa yakin menang 2014, loh kok kalah ya. 2019, kok kalah ya gitu ya. Tentu dievaluasi. Apalagi kemudian, loh ini kok masuk ke semua lini gitu ya, masuk ke semua lini. Ya menurut saya sih strategi Prabowo, yang penting saya rebut dulu kursi itu, baru kemudian dia akan menata kembali. Oke. Nah jadi untuk melawan orang yang kuat, penguasa yang kuat, tentu nggak bisa dengan modal semangat aja, tapi modal strategi. Strategi itu adalah masuk dulu ke lingkaran dalam, baru kemudian dia menata kembali. Dan itu menurut saya strategi kalau di dalam militer, cara Sandi Yuda yang dilakukan. Masuk sampai lingkaran paling dalam. Dan Lingkaran pertama. iya, dan Jokowi juga melakukan hal sama. Sekarang mereka sedang berperang ini sebenarnya. Dan perang pengaruh itu akhirnya juga harus ada akhirnya. Pesta itu harus ada akhirnya. Begitu. Bung Ginting, kita balik lagi soal Kapolri nih. Kan kita lihat kinerjanya juga buruk. Ada beberapa survei juga, salah satu lembaga survei itu Trust Indonesia bilang 28% kepercayaan publik terhadap polisi, dan itu paling rendah dibandingkan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Samping itu juga kinerjanya Tito plus PR-nya Tito tuh sampai sekarang juga belum kelar-kelar. Menurut Bung Ginting, kasus-kasus korupsi besar, ya contohnya pengamanan judi online lah, itu ada hubungannya juga nggak sih dengan kinerja atau dengan posisinya Kapolri Listio Sigit saat ini? Karena kan orangnya Jokowi, kita juga tahu Budi Ari juga projo orangnya Jokowi. Ada sangkut pautnya nggak sih sama kasus-kasus yang sebenarnya udah jelas nih di eranya Jokowi tuh melakukan korupsi, merugikan negara, tapi kenapa kayak seolah-olah tuh diulur-ulur terus nggak cepat langsung ditetapkan sebagai tersangka atau apa? Ini malah jadi iya, berkutik yang maka mana-mana. kita harus menggunakan bahasa hukum patut diduga. Nah, gitu kan. Tidak menuduh, patut diduga. Karena polisi nggak mungkin nggak tahu kalau kasus judi online. Toh dia punya yang namanya badan sibernya. Lembaga siber di kepolisian ada Direktorat Siber. Direktorat yang mengamankan soal judi. Loh kok bisa seperti ini? Ada apa gitu loh.
ini kayak jeruk makan jeruk atau gimana sehingga nggak kebongkar. Sama kan sampai sekarang, mengapa belum juga Budi Ari dijadikan tersangka oleh Barreskrim Polri? Ada apa? Nah, sama dengan kasus itu tadi, ijazah. Orang udah nggak percaya juga. Loh, kok bisa ijazah itu, kasus itu, polisi yang menentukan. Akhir untuk menyatakan salah tidak salah adalah pengadilan. Polisi penyelidikan, penyidikan di kejaksaan. Belum ada penyidikan di kejaksaan. Tapi udah di stop kasus. Iya, belum ada keputusan hakim. Nah, seperti itu. Harusnya kalau menyelidiki sesuatu, undang ahli-ahlinya, termasuk ahli yang menuding palsu. Dia punya ini nggak, ilmu expert nggak di bidang? Punya. Orang-orang ini kan Roy Suryo, Rismon, Sianipar punya. Karyanya malah diakui di Jepang. Betul. Loh, kok di sini nggak diakui gitu loh? Menurut saya mestinya polisi itu dia jangan lagi menjadi alat rejim kekuasaan. Siapapun penguasanya, duduk bersama, oke ini barangnya, yuk kita selidiki bareng-bareng gitu loh. Ini kan enggak. Pembandingnya ijazah siapa? Enggak ada. Pembandingnya ijazah asli atau yang dikumpulkan fotokopi atau enggak. Jadi kalaupun polisi benar, orang udah nggak percaya. Jadi saya nggak menuding polisi salah atau benar. Saya nggak masuk ke ranah hukum itu. Cuma tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian ini kan rendah. Dan itu juga yang membuat para mantan Kapolri, saya beberapa kemudian diajak ngobrol dengan mantan Kapolri, sedih dia, kok lembaga saya jadi dituding parcok, kok jadi tingkat kepercayaan rendah. Ini Listio harus bertanggung jawab, mereka bilang. Jadi tidak semua polisi buruk. Betul. Kan begitu. Tapi Listio bilang kan, ikan busuk dari kepalanya, harusnya dia mundur. Nah, sayang polisi yang udah bekerja baik nanti dicap, oh lu bagian dari parcok. Sedih juga. Kita ingin polisi kita tetap sesuai dengan amanat konstitusi. Apa itu? Dia tugasnya adalah keamanan ketertiban masyarakat dalam penegakan hukum dengan cara apa? Melayani, melindungi, mengayomi masyarakat. Jadilah polisi profesional sesuai dengan konsep polisinya Indonesia gitu. Makanya banyak juga nih Bung netizen yang beranggapan kalau KPK itu polisi, kalau Kejagung tuh TNI. Nah, tanggapannya gimana? Apakah benar jadi kayak kalau KPK itu udah era rezim sebelumnya. Kalau sekarang untuk mengusut kasus korupsi atau pelanggaran yang berat atau apapun itu atau merugikan negaranya itu besar banget, langsung Kejagung yang bertindak. Jadi kayak polisi itu KPK, TNI itu Kejagung. Nah, jadi gini lah, Prabowo memang dia tidak mau frontal ya. Menghadapi gaya Jawanya Jokowi itu nggak bisa frontal. Jadi contoh ya, di dalam undang-undang kan dinyatakan bahwa pemilihan atau pembentukan tim seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi hanya boleh 1 kali di masa pemerintahan. Seharusnya tim seleksi ini diserahkan kepada Presiden Prabowo sebagai presiden baru. Tapi ini kan tidak, dibikin sendiri, dipilih sendiri. Artinya apa? Ini masih bagian dari rejim lama. Sehingga Prabowo tidak mengatakan, gua nggak percaya. Tapi ketika membackup Kejaksaan Agung, publik sudah membaca bahwa Prabowo sudah tidak lagi percaya kepada KPK dan kepolisian yang menjadi bagian dari alat kekuasaan Presiden Jokowi. Sehingga dia membackup TNI untuk menjaga, memerintahkan TNI untuk menjaga kepolisian dan menjadi bagian tugas-tugas pemberantasan korupsi. Karena pemberantasan korupsi di seluruh dunia itu juga ditangani oleh kejaksaan. Nah, mengapa ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibangun di era Presiden Megawati? Karena polisi dan jaksa
dianggap tidak mampu, malah menjadi bagian dari korupsi itu sendiri. Sehingga ini lembaga ad hoc yang dibuat karena polisi dan kejaksaan tidak mampu. Nah, jadi ini ada tanda-tanda menurut saya Prabowo akan bersih-bersih kepolisian dan bersih-bersih KPK dan juga kejaksaan, kemungkinan KPK akan dibubarkan. Karena ini kan ad hoc. Namanya ad hoc sementara kan. Masa sementara dari 2004 sampai 2025 udah 21 tahun ya. Misalnya pejabat sementara, ya kira-kira 2 tahun lah. Masa pejabat sementara 5 tahun gitu kan. Lembaga sementara, kok lembaga sementara 21 tahun? Permanen ini namanya kan. Makanya dia akan membuat kejaksaan lebih kuat lagi dan kepolisian juga pasti harus kuat dengan cara ya harus dibersihkan. Harus bersih-bersih dari anasir-anasir yang kemungkinan menjadi bagian dari hancurnya lembaga kepolisian. Makanya kenapa akhirnya naruh TNI juga untuk menjaga-jaga di Kejagung itu juga salah satu alasannya juga ya? Iya, di dalam peraturan Presiden nomor 66 tahun 2025 ini, di bab 4-nya itu membahas tentang kepolisian, polisi yang menjaga kejaksaan. Tapi di bab 5-nya ada militer. Tapi mengapa kemudian militer yang masuk bukan kepolisian dulu? Berarti memang Prabowo nggak, tingkat kepercayaan terhadap kepolisian rendah. Terutama dalam kasus-kasus besar, penanganan kasus tambang misalnya, kasus di mana juga oknum kepolisian menguntit seorang petinggi kejaksaan begitu ya, sampai mobil kendaraan taktis mengelilingi kejaksaan, ada loh fakta-faktanya. Tapi kok nggak ada penindakan tuh? Tidak ada, dibiarkan oleh Listio Sigit. Kok nggak ada elit kepolisian yang diberhentikan dari kasus tersebut? Artinya adalah justru kepolisian itu tidak melindungi kejaksaan, dianggap meneror kejaksaan. Nah, ini yang membuat publik juga tahu, oh pantas polisi nggak diberikan kepercayaan jaga kejaksaan karena lo bagian dari yang dicurigai itu. Nah, itu kan sedih kita kan sebenarnya punya lembaga kepolisian tidak diberikan kepercayaan. Sedih kita. Gitu. Tapi jatuhnya sekarang TNI itu udah masuk ke seluruh lini pemerintahan sampai jadi sipil semuanya juga jadi TNI semua. Oh, enggak, sebenarnya di Undang-Undang TNI itu sejak tahun 2004 kan ada lembaga kementerian dan lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil itu. Dan itu terkait dengan lembaga-lembaga yang ada kaitannya dengan bidang pertahanan dan keamanan. Nah, kecuali ini tadi, masuklah di bea cukai, itu kan tidak termasuk dalam 16 lembaga. Berarti ada sesuatu. Tapi masuk boleh ke tempat lain, syaratnya pensiun. Kan pensiun TNI. Tapi kalau polisi nggak pensiun. Tapi kenapa harus dari kalangan TNI yang masuk ke bea cukai itu? Berarti ada sesuatu di sana yang harus ditangani secara non konvensional. Berarti ini sarang penyamun. Sarang penyamun ini tidak bisa diatasi dengan cara-cara biasa, harus cara-cara luar biasa. Tidak bisa dengan cara-cara konvensional, harus cara non konvensional. Sebenarnya Letnan Jenderal Jaka Budi Utama ditempatkan di situ, itu turun posisinya. Kenapa? Dia dipaksa harus pensiun. Dia bintang 3 masih sekitar 5 tahun lagi harus pensiun. Jadi pensiun menjadi P3K, pegawai dengan istilahnya kontrak gitu kan. Kan sedih. Jadi dia gengsinya turun. Padahal dia masih punya peluang untuk menjadi jenderal bintang 4. Turun loh itu, dipaksa. Sama dengan Novi Helmi, kan begitu. Udah dinaikkan pangkat letnan jenderal, tapi pensiun di Bulog, menjadi dirut Bulog. Kenapa? Artinya memang di Bulog itu ada penyamun.
di bea cukai ini ada penyamun. Ini yang kemudian ditempatkan menurut saya sementara untuk mencari penyamun-penyamun ini gitu loh. Nah, jangan sampai dia menjadi bagian dari penyamun itu sendiri. Makanya kita juga harus awasi. Tentara lo masuk situ juga, jangan dikira kita nggak ngawasi ya. Kalian juga kalau kemudian menjadi bagian dari orang brengsek itu, gue penggal juga loh, kira-kira gitu. Sama dengan tentara di kejaksaan, nah gitu. Nah kejaksaan juga begitu, lu jangan flying victim aja, seolah-olah lu menjadi korban. Lu juga, sebagian dari lo juga ada yang justru pelaku gitu loh. Jadi diamprukin jadi satu biar nanti TNI sama TNI gitu ya? Iya, maksudnya gini loh, mengapa kemudian tentara menjaga kejaksaan? Ya kasus-kasus besar yang sedang ditangani oleh kejaksaan itu kan nggak main-main. Kasus perkebunan sawit, kasus tambang, kasus korupsi besar. Kan lihat sekarang, sudah mulai terungkap kasus di mana? Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ternyata ada elit-elit. Kemarin juga baru, kasus nikel di Papua. Ada elit-elit. Ada menggunakan singkatan Dewi Iriana, singkatan JKW. Ini kan nggak mudah menurut saya. Jadi penanganan kasus-kasus ini betul-betul menurut saya Prabowo sedang berhadapan dengan mafia-mafia. Ternyata model Pablo Escobar di Indonesia banyak, baik di sawit, di tambang, di semua lini. Nah, di semua lini. Jadi ini malah saya menyarankan ya, kalau situasinya relatif darurat, kembali aja bentuk seperti Presiden Soeharto, Bakorstanas, Badan Koordinasi Pemantapan Stabilitas Nasional. Untuk stabilitas. Karena apa? Banyak rampok gitu loh. Ya kekayaan kita berapa? Sekitar 35% dana APBN hilang. Loh kok gimana? Kok bisa gitu loh. Itu di era apa? Jadi ini Presiden Prabowo tugasnya adalah sekarang mencuci piring gitu loh. Yang pesta yang berakhir ya dia cuci piring gitu loh. Nah inilah piring-piring ini supaya nggak pecah harus dengan cara khusus ya, deterjen khusus segala macem. Baru nanti kita lihat siapa yang ngotori piring-piring ini, kira-kira begitu. Oke. Bung, kalau kita lihat kayaknya kan memang apa-apa sekarang militer, apa-apa sekarang ditempatinnya sama TNI, militer gitu ya. Termasuk anak-anak sekolah yang nakal, dikirimnya ke militer, ke barak. Kalau menurut Bung Ginting, dari sisi anaknya itu positif atau negatif sih? Atau ya jadi sekarang kayak apa-apa militer gitu. Malah mungkin ya kan niat baik pemerintah saat ini untuk bersih-bersih. Jadi nanti malah yang ada image TNI itu malah jadi menakutkan. Saya kira enggak. Ini kan persoalannya begini ya. Ini orang tua udah nyerah. Ya. Kementerian Sosial, lu kok nggak nangani? Kemudian ini Komisi Perlindungan Anak, ini gimana? Jadi menurut saya jangan dilihat membuat dikotomi sipil militer, tapi ini harus diasuh bersama-sama, ditangani bersama. Memang salah satunya militer itu punya pendidikan disiplin. Ini kan anak-anak yang melawan orang tuanya, anak-anak yang bolos sekolah, anak-anak narkoba, anak-anak berkelahi gitu kan. Artinya sebenarnya masalah-masalah Kamtibmas gitu kan. Kenapa juga gubernur tidak menyerahkan kepada kepolisian kan gitu. Mestinya urusan Kamtibmas dulu kan. Tapi itu tadi kan laporan masyarakat gitu. Lapor ke polisi hilang kambing sama juga hilang sapi kan, kira-kira gitu. Akhirnya seperti itu. Nah barangkali juga Dedi ini juga jangan dimasukkan semuanya, walaupun ke barak militer, jangan kemudian itu semata-mata yang nangani militer. Harus sinergi semuanya gitu loh. Oke lah baraknya. Makanya saran saya juga sebaiknya jangan
Kemarin di Resimen Armet, Artileri Medan 1 Kostrad. Loh, Resimen Artileri Medan itu satuan tempur. Kok di situ mestinya adalah di Rindam misalnya, Kodiklat atau Pusat Pendidikan Pembinaan Teritorial atau apa lembaga-lembaga di Kementerian Sosial kan ada, nggak perlu juga harus militer. Nanti citranya malah jadi buruk karena tidak semua orang bisa diseragamkan. Nah, kalau militer kan memang seragam, tapi bukan berarti tidak ada yang baik. Kan contohnya ketika pulang, Pak Mas, makasih anak saya sekarang bangunnya udah bangun pagi lagi jam 4. Anak saya jadi sholat subuh lagi gitu. Anak saya rajin mandi berangkat sekolah. Ya kita lihat saja, jangan sampai anget-anget tai ayam aja kan kira-kira gitu. Biasanya bertahan cuma 1 bulan pertama tuh kayak Iya, gitu. ya artinya ada perubahan mental gitu. Ini kan anak-anak yang kemarin tawuran dan segala macam. Pertanyaan dikembalikan, polisi kan harusnya lu ambil inisiatif. Benar. Tugasnya tugas Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat. Makanya menurut saya Listio Sigit Prabowo seharusnya dia perbanyak patroli-patroli kepolisian yang dekat dengan rakyat, bukan kemudian menempatkan polisi aktif di jabatan sipil jauh lebih banyak daripada militer, dan itu tidak pensiun. Itu melanggar undang-undang. Lebih banyak loh. Bahkan sekitar 10% itu adanya di lembaga-lembaga sipil loh. Lebih baik polisi perbanyak aja polisi patroli. Jadi nih di masing-masing RW ada polisi, ada kira-kira gitu. Sehingga dia bisa deteksi, ini anak-anak nakal di sekolah-sekolah gitu. Saya kira sebuah keberanian juga dari Dedi yang walaupun kontroversi menurut saya, tapi tetap ada sisi positifnya. Kan sekarang anak-anak juga, ibu-ibu juga bilang, kalau nakal nanti titipin Kang Dedi gitu kan. Anak-anak takut juga gitu kan. Kalau Indonesia harus kayak Korea ya, yang semua warga negaranya harus wajib militer? Saya setuju. Kalau yang udah pernah militer berarti nggak usah dong. Saya udah, berarti saya nggak usah. Udah dong. Di mana? Di Cilandak Kakao. Oh gitu ya, waktu kuliah? Enggak, waktu saya masuk ke stasiun TV. Oh gitu. Jadi gini, berhak dan wajib bela negara. Itu konstitusi kita. Ada kata wajib. Berarti sebenarnya saya mendukung yang namanya wajib militer. Kenapa? Jangan kemudian itu melanggar HAM. Enggak melanggar HAM kok. Ini ancaman bahwa Indonesia akan diinvasi kan di tahun 2035. Makanya sekarang Presiden Prabowo sedang membangun batalion-batalion teritorial pembangunan. 100 batalion per tahun. Sampai dia berakhir 500 batalion. Karena kita masih kurang. Jumlah penduduk kita berapa? 280 juta jiwa. Tentara kita berapa jumlahnya? Cuma 500.000. Luas wilayah kita seperti apa gitu. Negara-negara lain, jangankan di Asia, Singapura tetangga kita. Nah sekarang di Eropa Barat, Eropa Timur, mereka sudah mengembalikan lagi yang namanya wajib militer. Siapa sangka ada Rusia menginvasi Ukraina, ya kan? Siapa kira sekarang ada terjadi perang antara India dengan Pakistan. Ya sekarang yang lagi panas lagi adalah Thailand dengan Kamboja. Nah, wajib militer ini menurut saya Korea juga begitu. Siapa sih yang melanggar? Yang melakukan wajib militer pertama di dunia adalah Perancis. Itu Perancis. Dia perkirakan 10 tahun ke depan akan terjadi perang dunia pertama. Terjadi. Nah, sekarang kita juga sudah perkirakan tahun 2035 ada ancaman invasi ke Indonesia. Makanya Prabowo buru-buru ini membuat yang namanya pembangunan kekuatan militer. Ini sampai 5 tahun berarti kita mendapatkan sekitar 500.000 lagi. Kita punya 1 juta. Idealnya menurut saya tentara kita adalah 1% dari jumlah penduduk. Berapa? 2,8 juta tentara. Dan masih membutuhkan waktu
Kalau Prabowo sampai 10 tahun, berarti nanti kita punya sekitar 1,5 juta tentara. Jadi memang sampai dengan 2030 baru kita punya sekitar 2 juta tentara. Baru. Nah, ini membuat deteran efek bagi negara-negara. Oh, Indonesia siap perang ya. Jangan lupa loh. The founding fathers atau tokoh gerilya, pencipta perang gerilya itu Indonesia, Jenderal Ahmad Nasution kan. Bagaimana perang gerilya di mana-mana mereka mencontoh Indonesia kan, mencontoh Indonesia. Vietnam bisa mengalahkan Amerika, belajar dari perang gerilya Indonesia. Afghanistan, Korea Utara lawan Korea Selatan, lawan Amerika lagi situ. Itu juga buku-buku tentang gerilya dan anti gerilya menjadi buku bacaan wajib di akademi-akademi militer seluruh dunia, dan itu produk dari Jenderal Nasution. Orang kita, orang lokal. Orang Indonesia. Nah, gitu. Ya, semoga ya Bung Ginting kita semua menuju ke Indonesia yang emang benar-benar lebih baik, dan semoga Prabowo juga bisa membawa Indonesia yang lebih baik dengan memotong kaki-kaki di rezim sebelumnya. Dengan salah satu cara Prabowo harus segera mengganti Kapolri saat ini. Iya. Oke kawan, inilah itu tadi obrolan kita di podcast jurnalistik, dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dilhantika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.